Halo semuanya, perkenalkan nama saya Remunus Brilliandanus sebagai tutor kimia di sini. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua jenis penyangga, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Penyangga asam terdiri dari asam lemah dan ditambahkan dengan basa kuat, dan penyangga basa terdiri dari basa lemah ditambahkan dengan asam kuat. Di sini larutan penyangga itu berfungsi sebagai penahan. Ketika kita tambahkan larutan yang kuat, maka pH-nya akan tidak terlalu jauh berubah, karena itulah fungsi dari penyangga. Nah, kita masuk ke soal ini. Kita ditanyakan nilai pH dari campuran 100 ml asam asetat 0,3 molar dan natrium hidroksida 100 ml dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, di sini kita buat reaksinya, berarti CH3 COOH ditambah NaOH menjadi apa? CH3COO Na ditambah air. Ketika asam dan basa bereaksi, maka yang terjadi adalah hasil atau produknya berupa garam dan air ya. Nah, kita lihat di sini, kita perlu menentukan mol dari si CH3COOH dan NaOH. Berarti mol dari CH3COOH itu konsentrasinya 0,3 molar dikali dengan volumenya. Volumenya 100 ml. Karena ini dalam mililiter, maka molnya akan dalam bentuk milimol ya, sehingga di sini 3 milimol. Lalu mol untuk natrium hidroksida itu konsentrasinya 0,1 molar dan volumenya 100 ml. Karena dalam mililiter, maka molnya dalam bentuk milimol ya. Di sini berarti 1 milimol. Nah, kita buat reaksinya. Di sini mula-mula, reaksi, dan sisa. Di sini mula-mula CH3COOH, kita lihat. Mula-mulanya sebesar 3 milimol. 3 milimol. Lalu kita lihat natrium hidroksida sebesar 1 milimol. Nah, kita lihat reaksi pembatasnya siapa? Yang habis adalah reaksi pembatasnya. Di sini natrium hidroksida ya. Yang habis si natrium hidroksida. Dan yang bersisa itu si asam asetatnya. Di sini berkurang 1 milimol. Sehingga sisanya asam asetat sebesar 2 milimol. Lalu lanjut kita ke produknya CH3COONA. CH3COONA bertambah sebesar 1 milimol. Karena kita lihat koefisien reaksinya itu 1 dan reaksi ini sudah setara ya. Di sini 1 milimol. Airnya juga 1 milimol bertambah. 1 milimol di sini. Nah, kita perlu menentukan pH-nya dengan menentukan konsentrasi H+. Di mana konsentrasi H+ itu rumusnya tetapan Ka dari si asam dikali dengan mol dari si asam lemah dibagi dengan mol dari si basa konjugasinya. Nah, di sini kita anggap saja Ka dari asam asetat sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, apa sih sebenarnya basa konjugasi? Kita lihat di sini. Di sini terdapat garam, yaitu natrium asetat ya. CH3COONA. Ketika terurai, dia menjadi CH3COO- dan Na+. Nah, yang merupakan basa konjugasinya itu sendiri adalah si CH3COO- ini. Karena asamnya sendiri kan merupakan CH3COOH. Ketika dia telah melepaskan H tersebut, maka menjadi basa konjugasinya. Nah, di sini mol dari si CH3COO- ini kita pertanyakan berapa. Tapi kita lihat mol garamnya sebesar 1 milimol. Karena koefisiennya sama, maka mol dari si basa konjugasinya juga 1 milimol. Dan Na+-nya juga 1 milimol. Tapi kita tidak gunakan Na+-nya. Nah, di sini kita bisa pindahkan dulu ini ya. Nah, sehingga konsentrasi H+-nya, Ka-nya kita dapat 2 kali 10 pangkat minus 5
mol dari asam lemak, kita lihat di sini yang kita gunakan adalah yang di sisa ini ya. Di sini 2 milimol. Dibagi dari mol si basa konjugasinya berapa? Kita lihat di sini 1 milimol ya. Sehingga di sini 1 milimol. Sehingga 2 dibagi 1 itu 2. Sehingga konsentrasi H plusnya sebesar 4 kali 10 pangkat minus 5 molar. Tapi ini belum selesai ya, karena kita ditanyakan nilai pH, di mana pH itu sama dengan min log dari konsentrasi H plusnya. Kita lihat konsentrasi H plusnya 4 kali 10 pangkat minus 5. Kita operasikan menjadi min log 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kita dapatkan pH-nya 5 minus log 4. Kita lihat di pilihan ada nggak ya? Ini nilai pH-nya 5 min log 4. Ini terdapat di pilihan B, sehingga jawabannya yang B, 5 min log 4. Oke, terima kasih.